Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gizi, perkenalkan saya Dianur Aini, mahasiswa profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi penyakit hiperkolesterolemia pada lansia. Apa itu hiperkolesterolemia? Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan di mana kadar kolesterol total dalam darah melebihi batas normal. Hal ini terjadi karena adanya gangguan metabolisme lemak yang dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak darah dan penurunan kemampuan hati dalam membersihkan kolesterol dalam darah. Berapakah kadar kolesterol normal dalam tubuh? Kadar kolesterol normal yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Lalu, yang termasuk kategori agak tinggi yaitu lebih dari 200 hingga 239 mg per desiliter. Dan kategori tinggi yaitu besar dari 240 mg per desiliter. Saat ini, prevalensi hiperkolesterolemia masih tinggi. Menurut WHO tahun 2019, prevalensi hiperkolesterolemia di dunia sekitar 45%, di Asia Tenggara sekitar 30%, dan di Indonesia sekitar 35%. Proporsi hiperkolesterolemia di Indonesia pada kelompok usia 65-74 tahun sebesar 38,2%. Selanjutnya, faktor penyebab hiperkolesterolemia antara lain: pertama, kecenderungan mengkonsumsi makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Kedua, kurang aktivitas atau olahraga. Ketiga, kecenderungan merokok. Keempat, banyak konsumsi minuman beralkohol. Dan kelima, obesitas dan memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau organ tiroid yang kurang aktif. Adapun faktor penyebab lainnya yaitu jenis kelamin, pertambahan usia, pendidikan, aktivitas dan pola makan, serta faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga yang disebut juga dengan hiperkolesterolemia familial. Hiperkolesterolemia merupakan faktor resiko berbagai macam penyakit. Kadar kolesterol yang tinggi telah terbukti berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan obesitas. Selanjutnya, tanda dan gejala hiperkolesterolemia. Tanda dan gejala hiperkolesterolemia jarang disadari oleh penderitanya karena cenderung tidak menunjukkan gejala apapun hingga timbul komplikasi akibat tingginya kadar kolesterol dalam darah. Adapun beberapa gejalanya yaitu mudah mengantuk, kesemutan, pegal pada tengkuk atau pundak, pusing, rasa nyeri pada kaki, perlemakan hati seperti rasa tidak nyaman, begah bahkan mual. Kemudian gejala stroke atau melemahnya salah satu sisi tubuh dan kram. Kemudian, bagaimana cara mencegah terjadinya hiperkolesterolemia? Cara mencegah terjadinya hiperkolesterolemia, pertama, menerapkan pola makan sehat, yaitu dengan cara membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan menghindari konsumsi minuman beralkohol, serta memperbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. Yang kedua, menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30 menit setiap hari. Misalnya, jalan santai, bersepeda, yoga, atau berenang. Keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Kelima, memperbanyak minum air putih. Anjuran konsumsi air putih pada lansia yaitu sebanyak 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Keenam, meningkatkan konsumsi serat setiap hari. Sumber serat antara lain yaitu sayuran dan buah-buahan. Serat pangan berpotensi menurunkan kadar kolesterol, salah satunya dengan mekanisme mengikat lemak di usus halus, mengikat asam empedu, dan meningkatkan ekskresinya ke feses. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi hiperkolesterol adalah dengan menurunkan faktor resiko. Faktor resiko yang dapat diubah berupa asupan gizi dan diet. Rekomendasi diet yang disarankan yaitu diet rendah kolesterol. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi bahan makanan alami yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Berkaitan dengan diet tersebut, maka makanan yang harus dihindari adalah dari lauk hewani seperti jeroan,
yaitu hati ayam, ampela, usus, dan otak. Lalu kulit ayam, telur puyuh, susu full cream, babat, daging sapi berlemak, dan aneka seafood seperti kerang, udang, dan kepiting. Selanjutnya dari sayuran, yaitu menghindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, nangka muda, dan loba. Selanjutnya, menghindari buah-buahan yang menimbulkan gas seperti durian, nanas, dan nangka. Kemudian, menghindari sumber lemak seperti mentega, margarin, dan santan kental. Kemudian, menghindari minuman seperti kopi, minuman bersoda, dan beralkohol. Lalu, menghindari makanan olahan dan makanan cepat saji yang tinggi lemak seperti ayam goreng, burger, kentang goreng, dan gorengan. Lalu, makanan yang perlu dibatasi. Makna dari dibatasi adalah Anda masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi bahan makanan berikut, namun jumlah konsumsi dan frekuensi konsumsinya dibatasi, yaitu lauk hewani seperti daging tanpa lemak dan konsumsi kuning telur maksimum 2 butir per minggu. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan untuk penderita hiperkolesterolemia adalah yaitu makanan pokok seperti nasi, bihun, kentang, tepung sagu atau beras. Kemudian lauk hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, putih telur, dan susu tanpa lemak. Kemudian lauk nabati seperti kacang hijau, kedelai, tahu, dan tempe. Lalu sayuran seperti sayuran yang tidak mengandung gas seperti buncis, kacang panjang, labu siam, wortel, tomat, toge, ketimun, dan oyong. Kemudian buah-buahan seperti buah-buah segar yaitu apel, pisang, jeruk, pepaya, melon, alpukat, dan semangka. Kemudian konsumsi minyak lemak tak jenuh seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ketika menjalankan diet rendah kolesterol, disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, mengurangi konsumsi minuman berkafein, berhenti merokok, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, serta melakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin. Dengan demikian, manfaat diet rendah kolesterol akan diperoleh dengan maksimal. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke kerabat dan teman-teman sahabat gizi agar para lansia paham bagaimana tata laksana gizi penyakit hiperkolesterolemia pada lansia yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.